Kalau beragama kita punya peta begini tuh nggak sembrono, Jal. Kadang orang-orang yang nggak punya peta begini, ntar kadang dia ngegas nggak pada tempatnya, ngerem nggak pada tempatnya dah. Kenapa? Karena nggak punya map, dia nggak punya map. Sembrono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Di pertemuan terakhir kita telah menjelaskan tentang makna ya. Dari setelah kita memahami mana usul dan mana furu', kemudian kita memahami dan menjelaskan tentang makna manhaj dan madhab, ya, manhaj dan madhab. Dan kita telah menjelaskan batasan masing-masing, ya, batasan masing-masing dan kemudian batasan bagaimana menyikapi masing-masing kasus, ya, yakni bagaimana kaidah-kaidah ahlus sunnah di dalam menyikapi kasus-kasus yang sifatnya furu'iyah dan ijtihadiyah. Bagaimana ahlus sunnah di dalam menyikapi kasus-kasus yang sifatnya manhajiyah, kasus-kasus yang sifatnya usuliyah, gitu. Dari situ kita juga memberikan penjelasan tentang akhirnya tentang ikhtilaf yang terjadi, ya, dan macam-macam ikhtilaf. Itu udah kita jelaskan kan? Bahwasanya di antara ikhtilaf adalah ada ikhtilaf yang sifatnya ikhtilaf pada perkara-perkara yang furu'iyah atau ijtihadiyah. Ini ikhtilaf yang dikenal, seringkali diistilahkan dengan nama al-ikhtilaf as-sa'igh, ya, atau ikhtilaf mu'tabar, ya. Kemudian di antara bentuk-bentuk ikhtilaf juga, di dalam ikhtilaf yang pertama itu, agar para kaum muslimin saling berbesar hati satu sama lain, ya. Tidak menjadikan kasus demikian sebagai alasan untuk furqah, untuk berpecah belah, ya, untuk tahazzub, untuk berkelompok dan loyalitas kepada kelompok tertentu atau tokoh atau imam tertentu, begitu, ya, atau untuk menggibahi, atau untuk muadah, untuk memusuhi dan lain-lain. Mereka yang di dalam kasus demikian sampai level itu, hakikatnya mereka lah yang berada di dalam kezoliman. Mereka kira mereka sedang mengingkari suatu hal yang sifatnya mungkar, suatu hal yang sifatnya penyimpangan, padahal hakikatnya mereka lah yang menyimpang dan keliru dengan cara mereka menyikapi hal tersebut yang enggak proporsional. Iya. Yeah. Nah, kemudian ada ikhtilaf yang berikutnya, kemarin kita bilang apa? Para ulama yang berangkat dari usul-usul yang sama. Mereka berangkat dari usul akidah ahlus sunnah, konsep-konsep ahlus sunnah sama. Tapi sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar fatal, berbeda dengan umumnya para ahlus sunnah. Oke? Seperti kita berikan contoh kasusnya kemarin, di mana di antara pendapat mazhab Hanafi, di mana mereka meyakini bolehnya menikah tanpa wali. Tuh. Bahwasanya khamr yang hanya dari anggur. Berarti selain dari anggur, bukan khamr. Tuh. Jelaskan kemarin. Kemudian di Malikiyah yang mereka tidak mengharamkan anjing. Iya kan? Dan lain-lain. Kemudian juga dari para individu-individu yang kita agungkan dan kita tokohkan. Ada aja pendapat berbeda dari mereka. Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengharamkan emas bukan hanya bagi kaum lelaki, bahkan bagi kaum wanita juga haram. Tuh. Al-Imam Asy-Syaukani apalagi rahimahumullah ajmain. Dan mereka para imam-imam ahlus sunnah yang berangkat dari konsep ahlus sunnah. Sebisa mungkin mereka mencerna apa yang datang dari nas-nas Quran dan nas-nas sunnah dengan pemahaman yang datang dari salafus saleh. Sebisa mungkin mereka melakukan itu. Sampailah mereka kepada hal-hal demikian. Setiap ahli ilmu ada aja beginiannya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala memang selalu tidak hendak untuk menjadikan kesempurnaan bagi zat, kecuali bagi zatnya. Ya.
Ini zillah. Zillah. Ya. Sikap kita di dalam menyikapi kasus yang demikian yang terjadi pada para ulama atau ahli ilmu gimana? Bahwa kita tetap menghormati mereka dan menempatkan mereka pada tempat masing-masing, tapi okay? Kita tetap menghormati mereka, mengagungkan mereka, tapi tetap yang namanya hak dan batil itu bukan apa yang disampaikan makhluk, tapi apa yang lebih kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang hak, ya. Tidak kemudian di antara kaidah menyikapi kasus zillah demikian agar tidak seorang muslim berhujjah dengan zillahnya ulama. No. Ya, jangan berhujjah dengan zillahnya ulama, ya. Yani jangan seseorang coba-coba menjustifikasi hawa nafsu mereka dengan sebuah pendapat yang memang ada di antara para ahli ilmu yang berpendapat demikian, tapi itu adalah bukan hal yang tepat, ya, yang dimana para ahli ilmu umumnya mengingkari hal tersebut. Dan Allah Maha tahu apa yang sedang kita perjuangkan sebenarnya. Apakah hawa nafsu kita yang sedang kita perjuangkan, ataukah memang hak sebenarnya yang kita yakini, ya. Kemudian ikhtilaf yang berikutnya telah kita jelaskan juga, ikhtilaf pada perkara yang sifatnya usul, ya, ikhtilaf pada perkara yang sifatnya manhaj. Oke? Ikhtilaf yang pada perkara yang sifatnya manhaj. Ini memang ikhtilaf yang terjadi dari orang-orang yang memang berangkat dari usul yang berbeda. Ya, dengan usul yang datang pada yang ada dan diyakini oleh para ahlus sunnah, emang beda, ya. Kemarin kita jelaskan di antara contohnya adalah misal kita ahlus sunnah meyakini yang namanya ibadah ini tauqif dan hukum asalnya adalah haram kecuali ada contoh. Nggak ada, maka jangan diimprove, jangan diinovasikan, jadinya bid'ah. Oke? Kaum lain meyakini bahwasanya kalaupun nggak dicontohkan nggak apa-apa. Yang penting hasanah. Tuh. Itu awal mindset yang ada pada mereka. Sehingga kita sampai kepada banyak kesimpulan yang berbeda. Kenapa? Akarnya beda. Ya iya, buahnya beda. Usulnya di kita, kaidahnya di kita yang namanya ibadah nih. Tauqifi, dogmatif. Nggak boleh ngarang-ngarang. Harus ada contohnya. Ya. Dan beribadah sedikit tapi sesuai dengan contoh sunnah itu jauh lebih baik daripada banyak beribadah tapi nggak ada contohnya. Al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fi al-bid'ah. Ngirit tapi di atas sunnah jauh lebih baik daripada rajin tapi di atas kebid'ahan. Ngirit ibadah tapi fix di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada rajin ibadah tapi di atas kebid'ahan. Oke? Adapun mereka meyakini nggak demikian. Bahwasanya ibadah boleh saja kalaupun tidak dicontohkan. Akhirnya sampai kepada banyak kesimpulan yang berbeda karena berangkat dari mindset yang berbeda atau usul yang berbeda. Iya gak? Dia bilang tahlilan, iya kan? Dia bilang hasanah, kita bilang bid'ah. Tuh. Maulidan kita bilang bid'ah, dia bilang hasanah. Tuh. Begitu mulu akhirnya. Kenapa? Kenapa kita sampai banyak kepada poin-poin yang berbeda demikian? Kenapa? Karena emang berangkat dari usul, tuh lihat, konsep mindset yang berbeda. Thayyib, qadiyah di dalam beragama, ini maklumat lagi. Kasus-kasus di dalam beragama, kalau kita mau petakan, itu cuma ada dua macam. Oke, ini mencakup mau akidah, mau fikih. Kasus-kasus di dalam beragama itu cuma ada dua macam. Oke? Tipe yang pertama kalau kita mau bahasakan al-qadaya al-ma'thurah 'anis salaf, kasus-kasus yang memang telah ada riwayatnya dari salaf, yakni cases itu pernah terjadi di zaman salaf. Itu yang pertama Jal. Yang kedua, al-qadaya al-jadidah. Kasus-kasus yang emang baru, yakni baru terjadinya pasca
Zaman generasi terbaik. Ini diistilahkan oleh ulama kasus-kasus baru demikian dibilang nawazil. Tuh, jamaknya nazilah atau mustajadat. No. Terutama di fikih itu. Karena saking dinamisnya kehidupan akhirnya dinamis lah hukum fikih itu. Fikih itu mesti begitu. Kita ini salafi. Kasus-kasus yang pertama tadi Jal, apa? Al-Qadaya Al-Ma'thurah anis salaf, kalau kita mau tuliskan ya, kalau kita mau mapping nih. Kasus-kasus yang emang diriwayatkan, ada riwayatnya dari salaf saleh, maknanya kasus-kasus yang telah terjadi pada mereka. Pernah terjadi pada mereka. Nah kita salaf ini. Kalau di antara salaf ada satu pendapat, berarti itu ijma'. Nggak boleh bikin pendapat kedua. Oke? Cuman ada satu pendapat. Kita riwayatkan ternyata kita dapat, oh ada perkataan sahabat dalam kasus ini. Dan nggak ada perkataan sahabat lain yang membantahnya atau berbeda dengannya. Tuh. Berarti cuman satu pendapat di antara mereka nih. Itu namanya ijma'. Kita salafi berarti kita nggak bikin pendapat kedua. No. Dapat? Kalau di antara salaf diteliti ternyata ada dua pendapat. Oke? Ini Ali bilang gini radhiyallahu anhu, tapi bin Abbas bilang begini radhiyallahu anhu. Beda. Oke? Berarti di antara salaf ada dua pendapat kan? Salafi artinya enggak bikin pendapat ketiga. Dapat? Pernah belajar lah ini ya? Hah? Di antara salaf ternyata kita teliti ada 3 pendapat. Seorang salafi yang menisbahkan pemahamannya kepada salafus saleh gitu, salafism, salafiyah, oke? Okay? Artinya jangan bikin pendapat keempat. No. Dapat? Konkret gak? Kaidah kita konkret gak? Zen? Jadi kita beredar di antara pendapat mereka. Oke? Entah kita jama', kita cari titik temunya, entah kita tarjih, kita kuatkan salah satu dan kita lemahkan yang lain. Tapi gimana pun al-jam'u atau at-taufiq aula lebih utama daripada tarjih. Jadi jama' dulu, taufik dulu. Misal ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, habis kita pegang kemaluan, wudu lagi jangan ya Rasulullah. Begitu. Oke? Jawaban Rasul sahih riwayatnya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya anggota tubuhmu seperti tanganmu, kakimu dan lain-lain. Tuh, berarti megang kemaluan membatalkan wudu gak? Sama seperti megang anggota badan. Tapi ada riwayat lain dari sahabat lain. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, yakni ketika kita megang dede, apakah berwudu ya Rasulullah? Rasul berkata, na'am tawadda, wudu. Tuh. Kontradiktif gak? Zahirnya kontradiktif gak? Oke? Nah, Ahlus Sunnah Salafiyah nih menyikapi kasus-kasus demikian, cari dulu titik temunya. Jangan langsung bilang, udah yang benar yang ini salah. Jangan begitu, apalagi dua-duanya sahih. Oke? Atau bilang, oh enggak, hukum pertama di zaman awal tadinya enggak apa-apa. Kemudian nanti berikutnya ternyata akhirnya berubah hukumnya jadi batal. Dan ini mesti mengetahui kapan ini diriwayatkan di zaman kira-kira tahun berapa, ini tahun berapa, ribet gak? Jangan langsung ke situ, cari aja titik temunya biar dua-duanya ketemu. Titik temunya adalah di antara wajah jama', tuh, di antara sisi pandang para ulama di dalam mempertemukan dua riwayat ini, mereka menyimpulkannya
bahwasanya yang membatalkan wudhu kalau megangnya dengan syahwat. Nah, tapi kalau megangnya kesentuh seperti seseorang yang lagi andukan bebersih, oke, dan dia udah wudhu atau udah mandi junub, lagi bebersih kemudian kesentuh, maka itu tidak membatalkan. Tapi ketika megangnya dengan syahwat, dengan menikmati, itu membatalkan. Sehingga dua-dua hadis kita pakai. Nggak ada yang kita buang. Dapat gak? Hah? Ada kaidah-kaidah dalam hal ini. Apa namanya? Kalau hadis-hadis yang sifatnya mutlak bawa ke muqayyad, yang umum bawa ke khusus, yang mujmal bawa ke yang mubayyan. Ya kan? Nasikh mansukh belakangan. Ya? Jadi itu kita salafi. Di kasus yang pertama, di tipe kasus-kasus yang pertama. Gimana? Kalau di antara salaf ternyata hanya ada satu pendapat. Sebagai seorang salafi, artinya apa? Ikuti apa yang telah disepakati di antara salaf. Kalau di antara salaf ternyata ada dua pendapat, berarti jangan bikin pendapat ketiga. Di antara salaf ada 3 pendapat, jangan bikin pendapat keempat. Ketika ada lebih dari satu pendapat, dari situ kita bisa menangkap. Berarti ini perkara juga perkara yang sifatnya pada dasarnya ada keluasan nih. Tuh. Apalagi ada 3 pendapat ternyata. Luas bener ini. Dapat ya? Ya, ini maksud kalam Imam Hanafi rahimahullah. Ma ja'ana 'anillah war rasul fa'alal 'aini war ra's. Apa-apa yang datang pada kita dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Tuh. Wa ma ja'ana 'anil sahabah, adapun apa-apa yang datang pada kita dari golongan para sahabat, yakni fatwa para sahabat, takhayyarna bainahum. Nah, itu kalam ini nih. Dalam nih kalam. Takhayyarna bainahum li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Apa-apa yang datang pada kita dari para sahabat radhiyallahu anhum, kita pilih-pilih di antara perkataan mereka. Dikarenakan kebenaran itu ada pada para sahabat, secara keseluruhan, fi majmu', pada keseluruhan mereka. La fi afrad, bukan terpatok pada tiap individu atau seorang individu yang ada di antara mereka. Dapat? Iya kan? Wa ma ja'ana 'anit tabi'in wa man ba'dahum, dan apa-apa yang datang kepada kita dari para tabi'in. Ini generasi berikutnya lagi yang ketemu ngaji sama para sahabat tapi enggak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ana 'anit tabi'in wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Imam Hanafi berkata rahimahullah, nahnu rijal wa haula rijal. Kita rejal, dia pada rejal. Yani kita bisa berpendapat sebagaimana mereka juga bisa berpendapat. Maknanya demikian. Tapi awas, Imam Hanafi ngomong gitu, dianya tabiin. Jangan lu ngomong begitu ke tabiin, songong. Dia ngomong kepada para tabiin dan tabiut tabiin, dia bisa berpendapat nih, menyimpulkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan apa yang diriwayatkan dari salaf. Dia boleh berpendapat, gitu juga boleh. Iya, dia sejajar, Jal. Jangan kita ngomong begitu, awas. Kita tetap masukin sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai kumpulan majmu' ini yang kita pilih fatwa-fatwa dari mereka, gitu. Zain? Dapat ya? Itu salafi. Konkretnya begitu. Nah, tipe yang kedua, dari kasus-kasus yang kedua, kasus-kasus yang tidak ada memang di zaman salaf. Kasus-kasus yang nggak ada di zaman salaf. Apa tadi namanya yang gue bilangin? Istilahnya apa? Termsnya. Mustajaddat atau nawazil. Jama' dari nazilah. Kasus-kasus baru yang terjadi kesini-sininya. Tuh, ini kan nggak ada pendapat salaf di situ, karena emang nggak terjadi di zaman salaf. Nah, ahlus sunnah gimana ahlus sunnah?
Kita mencernanya, menyikapinya dengan kaidah-kaidah fikih. Yani kaidah-kaidah memahami agama maksudnya ya. Usul fikihnya, qawaid fikhiyahnya, dawabit fikhiyahnya, maqasid syariahnya dan lain-lain seperti yang kita jelaskan tools fikih sebelumnya. Kita mencerna kasus-kasus tersebut dan menyikapinya dengan kaidah-kaidah yang kita wariskan dari para salafus saleh. Tuh. Kita mencernanya atau menyikapinya juga dengan kaidah-kaidah, dengan rumus-rumus yang kita wariskan juga dari para salafus saleh. Jadi either way, mau kasus pertama dan atau kasus kedua, gimana pun kita nggak keluar dari bimbingan salaf. No, paham nggak? Kasus-kasus yang baru terjadi pasca zaman salaf, rahimahumullah wa radhiyallahu anhum, kita menyikapinya dengan kaidah-kaidah yang kita riwayatkan, yang kita dapatkan, kaidah-kaidah beragama yang kita dapatkan, dan kita rangkumkan, kita simpulkan, dari apa-apa yang datang dari para salafus saleh radhiyallahu anhum. Oke? Dengan itu, nah dengan memahami ini, dan menerapkan kaidah ini nih, kita membentengi diri kita. Dari apa? Dari syubhat, dari penyimpangan jelas, bahkan dari zillah, dari kepleset. Oke? Kita bisa bentengin diri. Nah, contoh. Oke? Masalah. Misalnya kasus yang terjadi, yang kita katakan kemarin, Syekh Al-Albani rahimahullah mengharamkan emas. Bukan hanya bagi para lelaki, bahkan bagi para wanita memakai emas. Tuh, oke? Dia bisa mendatangkan dalil. Orang dalil kuat dia, rahimahullah mah. Kenceng lagi kalau udah diskusi. Cuman daripada begelut di dalilnya itu, kembalikan ke kaidah umum. Oke. Kasus pakai emas ini baru terjadi di zaman kita kah? Atau di zaman salaf terjadi? Zaman salaf terjadi kan? Maka kita tanya, ada nggak di antara salaf yang pernah memfatwakan apa yang kau fatwakan? Tuh, dapat gak? Dia mau datengin dalil kayak apa lagi? Kalau ada mana? Kita terlindung gak akhirnya dari zillah? Hah? Al-Imam Syaukani rahimahullah bilang, cowok jal boleh menikah nih poligami lebih dari 4. Gak ada batasan. Ajib kan? Lu si Atu disembah. Iya kan? Abang, pulang jangan majelis. Sami'na wa ta'na. Imam Syaukani rahimahullah punya pendapat, poligami boleh lebih dari 4. Nah, dia bisa mendatangkan dalil dan kekuatan penelitian dalilnya yang luar biasa. Ada hadis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, ada seorang sahabat ditanya, "Kam zawjtak?" Berapa istrimu? "Asyarah ya Rasulullah." Ada 10 ya Rasul. Kata Rasul, "Talik sittan." Talak 6. Berarti sisa? Oke? Ternyata hadisnya dhaif, lemah. Dan benar emang lemah. Hadisnya lemah. Berarti nggak bisa digunakan untuk berhuj. Dapat gak? Berarti kembali ke hukum awal. Ya boleh berarti lebih dari 4. Duh, gitu kan? Iya gak? Kita mengatakan, balikin lagi ke kaidah kita tadi. Oke, ini poligami ini baru terjadi zaman sekarang atau zaman Rasul udah terjadi? Zaman salaf udah terjadi. Dapat gak? Hah? Udah terjadi sih di zaman salaf. Ada nggak di antara salaf yang pernah mendahuluimu dalam kesimpulanmu ini? Memfatwakan demikian. Datangkan kalau ada. Karena kita punya kaidah kan. Andai saja hal tersebut benar, baik. Mereka duluan yang ngomong. Dapat gak?
Ada nggak? Tuh, dengan itu kita bisa ngebentengin diri kita dari zillah. Makanya kita suka tanya, kalau kasus-kasus yang pertama qadaya tadi, qadiyah, kasus-kasus yang pertama, tipe yang pertama, yaitu apa? Kasus-kasus yang diriwayatkan dari salaf, ada terjadi. Nah, di dalam kasus-kasus demikian baru kita bertanya kepada seseorang, man sabaqaka ila hadzal qaul. Tuh, siapa yang mendahuluimu kepada pendapat ini? Siapa pendahulumu? Tuh. Dapat gak? Kalau kasusnya tipe yang pertama. Kalau kasusnya tipe yang kedua, enggak ditanya begitu. Enggak bisa ditanya, siapa yang mendahuluimu kepada pendapat. Loh, ini bukan kasus yang terjadi di salaf. Sehingga seseorang tidak dituntut dengan tuntutan itu, gitu. Karena di kasusnya mustajadat, nawazil. Seseorang berarti terbuka pintu ijtihad buat orang-orang yang menguasai toolsnya ijtihad di sini. Kalaupun belum ada yang mendahuluinya, selama tools yang dia pakai adalah tools yang benar, memang mu'tabar, diakui kebenaran kaidah-kaidah tersebut pada Ahlus Sunnah, maka ya nggak bisa dibilang bahwa pendapatnya di luar kewajaran, nggak bisa. Kalaupun mungkin nggak sesuai dengan pendapatmu, tuh, iya nggak? Dengan memahami peta ini, seseorang makin dia paham mana usul, mana furu, gimana nyikapinnya, iya kan? Nilai-nilai usul inilah yang membentuk formula manhaj. Nilai-nilai furu inilah yang membentuk formula bermadhab. Tuh. Nah, bagaimana masih menyikapi masing-masing. Kemudian kasus yang terjadi, oke? Kita bisa lihat apakah ini kasus yang udah pernah dan terjadi di zaman salaf dulu, oke? Kalau udah pernah terjadi di zaman salaf dulu, dilihat pendapat yang kau katakan. Siapa di antara salafus saleh yang pernah berkata demikian juga? Karena mereka pun berarti mengalami kasus yang sama dan penguasaan mereka terhadap petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak daripada apa yang kau kuasai. Dan akal mereka lebih tajam daripada akalmu. Ya. Tapi kalau kasusnya yang tipe kedua, yaitu apa? Mustajadat atau nawazil, oke? Maka seseorang di situ dia bisa nimbang dengan kaidah-kaidah yang memang berlaku, ada, diwariskan dari zaman ke zaman di buku-buku Ahlus Sunnah, di buku-buku fikih Ahlus Sunnah atau di buku-buku usul fikih dan lain-lain. Iya gak? Kalau beragama kita punya peta begini tuh nggak sembrono, Jal. Kadang orang-orang yang nggak punya peta begini, ntar kadang dia ngegas nggak pada tempatnya, ngerem nggak pada tempatnya dah. Kenapa? Karena nggak punya map, dia nggak punya map. Sembrono, ya, sorogoto, ya. Itu kasus-kasus kira-kira. Setelah kita pahami konsep usul, furu', manhaj, dan madhab, kita juga telah menjelaskan tentang kasus-kasus yang terjadi di antara kaum muslimin. Mesti nggak lepas dari dua tipe kasus itu. Mau kasus apa? Bank, asuransi, yang baru-baru nih. Zaman salaf belum ada tuh. Banknya, asuransi, pedicure, manicure. Apa dia nyuntikin jabang bayi? Cabang bayi itu disuntik stem cell. Stem cell ya? Iya, dari tau nggak jabang bayi diambil tuh disuntikin stem cell, terus tanam rambut, iya kan? Ini ada nggak zaman salaf dah? Ah, nggak ada, iya kan? Tuh orang minder, pesek dia, pengen mancung, boleh nggak tambah pakai tulang sapi hidungnya, misalnya? Nah, ada kali, dia kan saking mindernya dia, gennya pesek, ya. Nah, ini kan kasus-kasus baru di dalam dunia ilmiah, dunia medis, atau dunia muamalah maliyah, urusan harta dan lain-lain. Iya gak? Nah, di situ para ulama nimbang-nimbang. Wajarlah mereka sampai kepada perbedaan
Kesimpulan wajar karena itu hal yang baru, bukan hal yang udah ada petunjuknya dari salafus. Hal-hal yang udah ada petunjuknya dari salaf aja seringkali pada sampai beda kesimpulan tuh. Apalagi emang hal-hal yang emang benar mustajadat nawazil, barang baru. Tuh. Cadar kira-kira zaman salaf ada gak? Cadar zaman salaf ada gak? Terus ulama gak beda pendapat di situ? Beda bener, ada 3 pendapat lagi. 3 pendapat. Namun mereka semua bersepakat bahwa itu disyariatkan. Iya, cuman syariat wajib apa sunnah gitu. Nah itu baru beda pendapat. Sebagian bilang sunnah. Iya itu syariat dan baik menggunakannya. Tapi apakah wajib dalam artian orang kalau nggak pakai cadar berdosa? Tidak, itu sunnah. Tuh sebagian bilang gitu. Sebagian bilang oh wajib, muka ditutup. Tadi gitu. Maknanya orang kalau nggak pakai cadar wanita berarti dia berdosa. Tuh. Pendapat ketiga, oh bukan cuma wajah, bahkan matanya wajib. Oh, kenapa? Karena ilah hukum menggunakan cadar ini menutup pintu Nah, yang membawa fitnah dari wanita ini kan wajah. Oke? Kata Syekhul Utsaimin, di antara wajah yang paling membawa fitnah apa? Mata, maka mata lebih wajib ditutup. Oh, makanya cadarnya udah cadar terus pakai yang begitu tuh ditutup. Tuh Saudi mah begitu. Sampai 3 pendapat. Padahal nih barang ada di zaman salaf, iya gak? Masih ulama ikhtilaf. Apalagi barang baru. Yang di zaman salaf enggak ada. Itulah sunnatullah udah. Yang enggak siap melihat ikhtilaf ini. Itulah yang norak emang. Norak sih loh. Iya enggak? Tapi kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.